memulai bisnis ayam kampung secara intensif. Nah, banyak hal yang harus diperhatikan bila ingin memulai usaha peternakan ayam kampung secara intensif. Mulai dari pengadaan bibit, kandang, pakan, dan pencegahan penyakit. Nah, bagaimana ulasan selengkapnya? Simak terus video ini. Yang pertama, pemilihan bibit untuk bisnis ayam kampung. Bibit memberi kontribusi lebih dari 25% atas keberhasilan bisnis ayam kampung. Peternak bisa mendapatkan bibit ayam kampung ataupun DOC dengan cara membeli DOC langsung dari pembibit atau dapat membeli telur tetas dan menetaskan sendiri, atau dapat membeli indukan berkualitas untuk menghasilkan telur tetas lalu ditetaskan sendiri. Silakan bebas memilih mau dari mana Anda mendapatkan atau memulai memelihara anak ayamnya tadi. Cara yang paling baik dan praktis adalah dengan membeli DOC langsung dari perusahaan pembibitan. Selain akan mendapatkan bibit yang berkualitas, peternak juga tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk pembelian mesin tetas atau kesulitan memilih indukan. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal, pahami dulu cara mendapatkan bibit yang berkualitas seperti berikut ini. Yang pertama, belilah DOC dari badan usaha yang telah berlisensi. Yaitu banyak sekali produk-produk anak ayam kampung yang berkualitas, seperti misalnya itu ayam KUB, Kampung Unggul Balitbang, dan ada itu ayam Kampung Super. Itu kalau disebut Kampung Super itu contohnya adalah ayam Joper ya, Joe Super, dan masih banyak lagi jenis-jenis ayam kampung yang lainnya. Dan yang berikut, DOC mempunyai sertifikasi layak bibit yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten. Artinya kalau sudah perusahaan-perusahaan besar itu umumnya sudah memiliki kalau disebut namanya seperti sertifikat ya, sertifikat. Artinya jaminan bahwa ayam yang mereka jual itulah bibit yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, belilah DOC hanya dari perusahaan yang menerapkan pedoman pembibitan ayam lokal. Artinya ayam tersebut memang cocok untuk dipelihara di kondisi sesuai dengan wilayah Anda. Yang berikutnya adalah DOC harus telah divaksinasi dengan vaksin tetelo ataupun ND dan vaksin pernapasan ataupun IB. Persiapan yang kedua, kandang intensif untuk bisnis ayam kampung. Namanya juga bisnis, tentu kita juga harus memperhatikan kandang yang akan kita bangun. Sebab kandang ini juga dapat menentukan keberhasilan kita dalam berusaha. Sebab salah satu fungsi kandang adalah untuk berlindungnya ayam dari panas dan dinginnya lingkungan. Kandang juga berfungsi untuk mencegah predator masuk ke wilayah peternakan kita. Kandang juga berfungsi untuk mempermudah dalam pengawasan ternak ayam yang akan kita pelihara. Maka kandangnya juga harus kita perhatikan. Yang pertama, ukuran kandang yang sesuai kapasitas. Misalnya Anda akan memulai usaha ternak ayam kampung sebanyak 450 ekor. Maka luas kandang ataupun ukuran kandang yang harus Anda persiapkan minimal adalah 10 kali 8 meter. Sebab setiap 1 meter persegi kandang untuk ayam dewasa itu hanya mampu menampung 6 sampai 8 ekor. Liter ataupun alas kandang itu harus sering dibalik agar tidak basah atau lembab. Sebab kondisi liter yang lembab akan menjadi media pertumbuhan jamur yang dapat mengganggu kesehatan ayam kampung. Bahan pembuatan kandang biasanya berasal dari bambu atau papan yang tidak rapat. Hal ini untuk memperlancar sirkulasi udara masuk dalam kandang. Nah, ada terobosan baru dalam mengurangi gas amoniak dalam kandang. Itulah dengan penyemprotan asam nitrat dengan konsentrasi 25 gram per liter air. Ini disemprotkan ke seluruh permukaan liter kandang sehingga bau dalam kandang itu dapat berkurang ataupun ditekan.
Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah pakan. Pakan berkualitas untuk bisnis ayam kampung ini harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti karena kita memberikan pakan yang asal-asalan dengan alasan untuk menekan harga atau alasan harga pakan yang mahal, sehingga kita membuat pakan yang murah tanpa memperhatikan nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Maka sahabat-sahabat sekalian bisa memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah jagung, kemudian dedak padi. Kemudian kita bisa mendapatkan sumber protein itu dari konsentrat tepung ikan yang banyak sekali dijual di poultry shop atau di penjual pakan ternak. Nah, bagaimana cara untuk menyusun ransum ataupun pakannya? Saudara-saudara bisa menceknya melalui di Google untuk informasi lengkapnya. Tapi kalau sebagai gambaran, untuk ayam yang masih pre-starter ataupun umur di bawah 3 minggu, kandungan proteinnya itu minimal adalah 21%. Ya, protein ini sangat berguna untuk memacu pertumbuhan. Protein yang tinggi ataupun sesuai dengan kebutuhan ayam kampung kita, maka masa panennya bisa tepat waktu. Yang keempat, pengendalian penyakit pada bisnis ayam kampung. Pengendalian penyakit sangat penting untuk diperhatikan karena penyakit akan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Umumnya penyakit lebih sering menyerang anak ayam. Oleh karena itu, perlu diperhatikan kondisi kandang, kebersihan kandang, kondisi pakan, dan air minum. Berikut beberapa jenis penyakit yang sering menyerang ayam kampung yang dapat menimbulkan kerugian pada usaha bisnis ayam kampung. Yang pertama itu penyakit tetelo ataupun ND ataupun Newcastle disease. Tetelo disebabkan oleh virus yang dapat mengganggu pernapasan dan syaraf, mengganggu pertumbuhan, dan menyebabkan kematian. Ayam yang terserang penyakit ini akan menunjukkan gejala ngorok, bersin, terengah-engah, tidak mau makan, jengger berwarna biru, sayap terkulai. Kondisi yang parah akan mengakibatkan syaraf lumpuh dan kejang. Nah, itu ciri-ciri penyakit yang disebabkan oleh virus ND atau virus Newcastle. Kalau bahasa lokal di sini kami menyebutnya adalah peokon. Dengan ciri khasnya itu kepalanya muter, menghadap ke langit itu kepalanya, dengan badannya yang lesu, dan kalau digerakkan dia akan sempoyongan seperti itu. Nah, agar terhindar dari penyakit ini, lakukan desinfeksi kandang dengan perawatan kandang secara rutin menggunakan bahan yang aman bagi ayam. Berikan makanan yang baik dan minuman bersih, dan jumlahnya juga cukup. Nah, jika ada ayam yang terindikasi sakit, pisahkan ayam sakit agar tidak menulari ayam yang sehat. Nah, jika memungkinkan, lakukan penyemprotan secara rutin, minimal itu sekali seminggu, agar penyakit-penyakit yang ada di sekitar kandang itu bisa dibasmi. Kemudian penyakit flu burung. Nah, beberapa tahun yang lalu flu burung ini sangat menghancurkan usaha ternak ayam, ya, yang mana kematiannya itu bisa mencapai 100%. Beberapa tahun yang lalu ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang menyebabkan para peternak ayam kampung, bahkan ayam lainnya, ayam petelur, ayam pedaging, itu mengalami kehancuran. Nah, bagaimana supaya itu tidak terjadi kembali? Yang harus dilakukan adalah vaksinasi ayam Anda dengan vaksin untuk flu burung. Kemudian kebersihan kandang itu harus tetap dijaga, jangan sampai kandang kotor, becek, sehingga kotorannya bercampur dengan makanan. Nah, itulah beberapa jenis sakit penyakit yang umumnya terjadi, dan sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis penyakit yang sering menyerang ternak ayam, tapi itu
Beberapa saja nanti kita akan ulas secara lengkap di video berikutnya, penyakit-penyakit yang sering menyerang ternak ayam.